رضا الله الله رضا الله 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 رضا الله 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 رضا الله به تحلو الحياة تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, para pemirsa muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat berkumpul di majlis kita ini dalam bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'tir rajulul azimus saminu yawmal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udatin muttafaqun alaihi. Ada keterangan datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat sabda beliau, kelak di hari kiamat akan datang laki-laki yang gede dan badannya gemuk. Udah tinggi, gede, badannya gemuk. La yazinu indallahi janaha ba'udatin. Tapi ketika ditimbang, beratnya itu tidak lebih dari sayapnya nyamuk. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa kelak di yaumil mizan, kelak di hari perhitungan, kelak di hari di mana umat manusia itu ditimbang, yang ditimbang itu bukan gede badannya, bukan gemuk badannya. Nah, seandainya kelak di akhirat yang ditimbang itu gede badannya, maka yang menang adalah sumo. Kalian tahu sumo? Orang Jepang yang pakai sempak doang itu gitu tuh. Oh, menang dia udah itu. Mungkin kalau di sini yang badannya gemuk, mana dia yang badannya gemuk? Bisa jadi kalau memang karena badan yang ditimbang, bisa jadi nanti di akhirat Bram selamat. Amin. Ya. Tapi ternyata yang ditimbang bukan berat badannya, bukan gede badannya, yang ditimbang itu adalah amal, perbuatan. Yang kelak ditimbang itu adalah al-hasanat was-sayyi'at. Yang ditimbang nanti itu adalah kebaikan dan keburukan. Ketika kita hidup di dunia ini, maka perbuatan kita pun ada dua.
Ada perbuatan yang menimbulkan pahala, ada perbuatan yang menimbulkan dosa. Dan itulah yang kelak di akhirat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala sayiatnya, manakala dosanya yang lebih berat ketimbang daripada pahalanya, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Tapi manakala ditimbang kelak, yang lebih beratnya adalah hasanat, yang lebih beratnya adalah kebaikan, yang lebih beratnya adalah pahala, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumil mizan, kita semuanya kelak di hari pertimbangan, hasanat kita lah yang lebih berat daripada sayiat kita. Pahala lah yang lebih berat daripada dosa. Nah, orang-orang yang pahalanya lebih berat, maka pastikan dia akan masuk surga. Beruntunglah orang yang di dunia badannya gemuk. Badannya gemuk, tapi amalnya banyak. Kalau udah di dunia kerempeng, kurus, ceking, kagak ibadah, Masya Allah. Di dunia susah, di akhirat susah. Tapi kalau yang badannya di akhirat, di badannya di dunia gemuk kayak Bram misalnya tuh. Bram, siapa lagi yang gemuk di sini nih? Waduh. Yang merasa badannya gemuk udah. Nah, di dunia gemuk, kemudian amalnya banyak. Di dunia kelihatan senang, badannya gemuk. Di akhirat timbangan pahalanya banyak. Enak. Yang kagak untung itu yang ya pantatnya tepos. Dan ternyata kelak di akhirat itu yang ditimbang bukan berat badan, bukan gedenya badan kita, bukan gemuknya badan kita. Itu mah kalau ditimbang hanya lebih ringan daripada sayap nyamuk. Artinya enggak ada artinya. Artinya gedenya badan kita, gemuknya badan kita tidak menjamin kita masuk surga. Yang bisa menjamin kita masuk surga adalah amal ibadah. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang datang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Annam ra'atan sauda'a kanat takummul masjida aw syaban fafaqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu. Kalian perhatikan kitab kalian. Di riwayat hadis ini seolah-olah ada dua. Ada yang meriwayatkan seorang perempuan, ada yang meriwayatkan ada seorang laki-laki. Ini dalam ilmu hadis namanya syakkun fir riwayah. Karena ada dua riwayat, ada yang meriwayatkan orangnya laki-laki, ada yang meriwayatkan yang kejadian itu orang perempuan. Nah. Annam ra'atan sauda'a kanat takumul masjida aw syaban. Ada seorang perempuan hitam. Jadi perempuannya kulitnya apa? Kulitnya hitam. Kalau kalian orang kita ini kulitnya sawo matang. Kalau orang-orang Afrika itu kulitnya waduh. Kulitnya hitam, kalau dia tertawa giginya putih. Jadi kalau malam gak kelihatan apa-apa, gigi doang tuh kelihatan tuh. Nah. Au syaban. Dan juga yang meriwayatkan bukan seorang perempuan hitam tapi laki-laki hitam. Takumul masjidah. Nah, perempuan atau laki-laki yang hitam ini kerjaannya dalam keseharian itu adalah bersihin, nyapuin masjid.
Kalau kata orang kita itu merbot. Fafaqadaha au faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid itu, tahu-tahu perempuan itu nggak ada, tahu-tahu pemuda itu juga nggak ada. Seolah-olah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang yang biasa nyapuin masjid. Fasala anha au anhu. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang orang ini. Ini perempuan yang biasa nyapuin di sini yang kulitnya hitam kemana ya, kata Rasul? Atau kata Rasul, ini anak muda yang kulitnya hitam yang biasa bersihin masjid ini kemana ini ya? Faqalu mata. Kata para sahabat yang ada di sekitar itu bahwa orang yang biasa nyapuin masjid itu mata, telah meninggal, telah mati. Qala afala kuntum azantumuni bih. Kata Nabi, kenapa kalian tidak ngabarin aku? Kenapa kalian tidak ngasih tahu aku kalau tukang sapu itu udah meninggal? Faka'annahum sagharu amroha au amruhu. Seolah-olah mereka ini menganggap kecil si tukang sapu itu, menganggap ringan, enggak penting tukang sapu. Akhirnya ketika tukang sapu ini meninggal, tidak dikabarin ke baginda Rasul, karena dianggapnya orang enggak penting, orang kecil, orang rendah, hanya sebatas tukang sapu. Faqala, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dalluni ala gabri. Ya baiklah, kalau begitu coba tolong tunjukkan di mana kuburan orang itu. Sudah meninggal, tidak dikabarin ke baginda Rasul, seolah-olah orang ini enggak penting karena kerjaannya hanya sebatas tukang sapu. Fadalluhu, kemudian oleh para sahabat ditunjukin. Ya Rasul, inilah kuburan makam seorang yang meninggal dunia yang kerjaannya setiap hari nyapuin masjid, bersihin masjid. Fasalla alaiha, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya beliau pun berdiri kemudian sholat jenazah di depan makam kuburan yang biasa tukang nyapuin masjid tadi. Summa qala, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Kata Nabi, sesungguhnya kuburan-kuburan ini mamlu'atun zulmatan, penuh dengan kegelapan. Kita orang biasa tidak akan tembus. Orang seperti kita yang kotor seperti ini tidak akan tembus untuk melihat dalamnya kuburan. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai mensolati jenazah yang sudah dikuburkan dari sang tukang sapu tadi, kata Nabi, sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan ala ahliha, terhadap penduduk-penduduk kuburan. Ini menandakan bahwasanya alam kubur bisa jadi terang, bisa jadi gelap. Artinya bagaimana? Alam kubur bisa jadi taman surga, bisa jadi lubang neraka. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim, muttafaqun alaihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kuburan-kuburan ini bisolati alaihim, berkat salatku di atas kuburan ini. Jadi dulunya gelap tuh kuburan, penuh dengan siksa dan penuh dengan azab, tapi setelah baginda Rasul salat di atas, di depan makam seorang tukang
Sapu akhirnya seluruh kuburan itu menjadi apa? Menjadi terang benderang, menjadi taman surga. Dari hadis ini kita ambil istinbat, kita ambil hikmah dan pelajaran buat kita. Yang pertama, bahwa kita boleh mensolatkan jenazah yang udah dikuburin. Contoh, kalian di asrama sini, rumah kalian jaraknya jauh dari asrama, di luar kota di mana. Kalian dengar kabar bahwa keluarga ada yang meninggal. Nah, kalian pulang. Sampai di rumah, jenazahnya sudah diapain? Sudah dikuburin, sudah dimakamkan. Maka kalian boleh datang ke kuburannya untuk melaksanakan sholat jenazah. Satu. Yang kedua, kita boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kan? Kita boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dengan catatan yang meninggal dunia itu seiman dan seakidah. Dengan catatan orang yang meninggal itu satu agama dengan kita, seiman dan seakidah. Itu boleh. Kalau doa di luar itu boleh buat agama apa saja. Buat saudara kita yang mana saja boleh. Contoh, kita punya saudara, punya teman, punya kawan non muslim. Kita boleh mendoakan moga panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau terkait dengan akidah, dengan tauhid, dengan maghfirah Allah, ini nggak boleh. Contoh, ada teman kalian Nasrani, ada teman kalian Buddha, Hindu, dan apa sajalah agama mereka. Karena kalian deket, akrab, datang ini jenazah udah meninggal, dapetin Allah maghfirlahu warhamhu, haram. Kenapa haram? Karena lain agama. Jadi yang boleh kita doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha, itu adalah yang seagama dengan kita, setauhid dan seakidah, baru boleh kita doain. Adapun hal-hal yang tidak terkait dengan maghfirah, tidak terkait dengan ketauhidan, maka silakan kita boleh mendoakan hal yang biasa, semoga panjang umur, sehat, murah rezeki, sukses. Itu kita boleh doain buat orang lain sekalipun mereka bukan satu agama dengan kita. Namun apabila doa yang terkait dengan ampunan, dengan rahmat Allah, dengan maghfirah Allah, maka hanya itu berlaku buat saudara-saudara kita yang muslim, yang satu agama, satu akidah, dan satu tauhid. Kira-kira kalian bisa paham? Jadi intisarinya dari pengajian kita ini, yang pertama bahwa kelak di akhirat yang ditimbang itu bukan apa? Bukan badan kita, bukan gemuknya badan kita, bukan gedenya badan kita, namun yang ditimbang itu adalah amal ibadah. Bisa jadi gedenya badan kita, gemuknya badan kita lebih ringan daripada sayapnya nyamuk. Nah, kemudian kita tidak boleh mengecilkan orang lain. Kita tidak boleh menganggap orang lain kecil karena kerjaannya. Betapa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat amat memuliakan seseorang yang kerjaan orang itu hanya tukang sapu masjid. Kerjaannya tukang sapu, hanya seorang tapi begitu mulianya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mau datang ke makamnya, mau datang ke kuburannya untuk mensolat. Kemudian kita boleh mensolatkan jenazah walaupun jenazah itu udah diapain? Udah dikubur. Kemudian bahwa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui kondisi dan keadaan ahlul kubur di dalam tanah itu, bagaimana nasibnya. Terangkah alam kubur mereka, gelapkah alam kubur mereka. Dan dengan sholatnya Nabi, alam kubur yang gelap gulita menjadi terang benderang. Kemudian yang terakhir, kita boleh mendoakan orang meninggal dunia yang catatannya seiman, seakidah, dan
agama. Iqra wal asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.